Salam, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Pandi SP. Pagi ini firman Tuhan terbaca menurut kitab Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perdebatan kita akhir-akhir ini di media sosial atau di mana saja lebih pada soal ibadah. Kita ada yang berpikiran bahwa kenapa di pasar orang bisa pergi, orang berjualan, orang ada di sana, tapi kenapa orang tidak beribadah di gereja? Saya tahu bahwa ini kondisi yang sulit. Saya berdoa kepada Tuhan sehingga kita bisa keluar dari persoalan-persoalan ini dan kita bisa bersama-sama bergereja. Tetapi saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa ibadah yang sejati itu bukan soal kehadiran, saudara. Bukan soal kita ada di tempat ibadah, bukan hanya soal satu liturgi di mana kita berdoa, bernyanyi. Bukan hanya itu. Karena ibadah sejati itu adalah kehidupan saya dan saudara. Setiap hari perkataan kita harus menjadi liturgi. Setiap saat sikap kita menjadi liturgi. Cara tatap kita itu menjadi satu liturgi, satu tata kehidupan yang mampu untuk kita praktekkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Rasul Paulus menasihati kita, saudara, supaya kita melihat kembali esensi, substansi dari ibadah sejati. Ibadah sejati, kata Rasul Paulus, adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh. Memang dalam bahasa Yunani, kata tubuh itu selalu memakai dua kata, yaitu kata sarx yang berarti kedagingan, tapi juga soma yang berarti tubuh. Sarx dalam kedagingan itu memperlihatkan keberadaan kita dengan segala keinginan kita, segala kelemahan kita. Tapi soma itu bukan sekedar satu tubuh, tapi seluruh aktivitas tubuh. Melampaui kedagingan kita. Bahwa kita memang ada potensi untuk lemah, tetapi sebagai orang yang terus beribadah, kita harus selalu prima. Dalam keadaan apapun, kita hidup ini adalah sebuah persembahan. Tubuh kita tidak boleh disia-siakan hanya untuk kedagingan. Tubuh kita harus kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, kehidupan kita, saya dan saudara, itu bertarung di antara bagaimana kita bisa berarti dalam hidup, bagaimana kita berarti tapi juga kita menjaga kekudusan, sehingga Allah berkenan atas seluruh tindakan kita. Pertarungan ini tidak gampang, saudara. Menjaga keberadaan tubuh kita selalu menjadi kudus. Syarat untuk memberi persembahan itu, saudara, selalu ada kaitan dengan kekudusan. Apa yang lahir dari kekudusan itu menjadi sesuatu yang berkualitas di mata Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa hanya dengan menjaga keberadaan aktivitas kita, menaruh aktivitas kita pada apa yang Tuhan kehendaki, kita menjadi berarti, saudara. Mungkin orang lain melihat keberadaan kita tidak berarti. Kebaikan kita itu tidak berarti. Tapi itu jauh lebih penting. Saudara, ada orang bilang begini. Kenapa kita melakukan satu kesalahan kita dihujat? Tapi kebaikan tidak pernah disebutkan. Betul, saudara. Betul bahwa orang mencela kesalahan. Orang sering melupakan kebaikan. Tapi saudara harus ingat bahwa kebaikan itu bukan untuk dibicarakan. Karena kebaikan itu untuk dirasakan oleh orang lain. Saya tahu bahwa banyak kali ibadah kita seperti kata Martin Luther, bahwa kita hanya bergumul, kita hanya ada di altar. Kita tidak mampu untuk menjaga altar di tengah-tengah pasar ini. Kehidupan kita penuh dengan pergolakan luar biasa. Tubuh kita sering diombang-ambingkan dengan keinginan-keinginan dan hasrat-hasrat di luar kendali kita. Tuhan menghendaki, saudara, agar kita terus menjaga keberadaan tubuh kita. Mempersembahkan aktivitas yang baik.
mulai pagi ini saudara, dengan menjadi persembahan yang indah, dengan istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang-orang yang spesial dalam hidupmu. Saudara, aktivitas tubuhmu menentukan seluruh kualitas hidup mereka. Menurut satu survei, bahwa satu ciuman dari ayah atau ibu membuat seorang anak bersemangat dan makin smart, cerdas dalam hidup ini. Kenapa bukan hal-hal indah seperti itu yang kita buat? Saudara, jika kita masih menjaga kedagingan, kita akan merugikan banyak orang. Tetapi kita mau untuk menjadikan tubuh kita berarti bagi orang lain, maka kita akan menjadi berkat. Mulai pagi ini dengan keyakinan bahwa Tuhan menaruh engkau dengan segala keberadaanmu, aktivitas hidupmu, supaya engkau menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami terus mempersembahkan tubuh kami menjadi berkat di tengah kehidupan ini. Amin.